Hai semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang evaluasi pembelajaran. Seorang guru atau calon guru harus mampu mengevaluasi proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, mulai dari perencanaan, proses pelaksanaan, dan evaluasinya harus tuntas dilakukan. Dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas terkait dengan definisi dan urgensi evaluasi pembelajaran. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengevaluasi proses pembelajaran, prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran, teknik dan instrumen evaluasi pembelajaran seperti apa, dan bagaimana cara menyusun instrumen evaluasi pembelajaran serta teknis-teknisnya, hingga nanti Anda bisa membuat bagaimana cara membuat analisis butir soal untuk setiap soal-soal yang Anda buat untuk mengevaluasi proses pembelajaran Anda. Yuk kita simak bersama. Sebelum masuk pada materi pembahasan selanjutnya, saya ingin bertanya, apakah kalian pernah mendengar kata evaluasi pengajaran? Menurut kalian, apa sih evaluasi pengajaran itu? Dan apakah evaluasi pengajaran ini penting untuk dilakukan? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak video berikut sampai selesai ya. Dalam setiap aktivitas pendidikan, terutama dalam proses pembelajaran, evaluasi menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Apalagi hal ini sangat terkait dengan bagaimana meningkatkan kualitas dari pembelajaran itu sendiri, yang kemudian akan bisa menjadi alat ukur bagi kemajuan pendidikan. Karena tanpa adanya evaluasi, bagaimana mungkin sebuah proses akan bisa dinilai keberhasilannya? Begitu juga dengan proses pembelajaran, tentu saja harus ada evaluasi terhadap jalannya proses pembelajaran tersebut. Dengan adanya evaluasi ini, kita akan mengetahui apakah pembelajaran yang dilaksanakan itu berhasil dilakukan atau tidak, sesuai dengan tujuan pembelajaran atau tidak, dan sudahkah sesuai dengan tujuan instruksionalnya. Dengan adanya evaluasi, hal-hal yang sudah baik akan ditingkatkan dan dilanjutkan. Sedangkan untuk hal-hal yang menjadi kendala dan hambatan akan dicari apa penyebabnya, bagaimana cara mengatasinya, dan apa yang harus dilakukan dalam program pembelajaran selanjutnya. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang pertama mengenai hakikat dan prinsip penilaian. Hakikat penilaian menurut Narasujana pada tahun 1995 bahwa penilaian mempunyai ciri-ciri adanya objek atau program yang dinilai dan adanya kriteria sebagai dasar untuk membandingkan antara kenyataan atau apa adanya dengan kriteria atau apa harusnya. Penilaian merupakan bagian terpenting dari proses pembelajaran, terkhusus pada evaluasi pembelajaran. Oleh karena itu, dari proses pembelajaran tersebut, guru perlu mengetahui seberapa jauh proses pembelajaran telah mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian, yaitu: pertama, penilaian tidak hanya diarahkan kepada pencapaian tujuan pendidikan yang ditetapkan, tetapi juga terhadap dampak yang ditimbulkan dari penilaian tersebut. Kedua, penilaian tidak hanya melalui pengukuran hasil belajar atau perilaku siswa, tetapi juga melakukan pengkajian terhadap komponen-komponen pendidikan, baik proses maupun hasil pembelajaran. Ketiga, penilaian tidak hanya untuk mengetahui tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga untuk mengetahui bagaimana siswa mencapainya. Sehingga tingkat penilaian berfungsi untuk menentukan nilai terhadap objek berdasarkan kriteria tertentu. Objek yang dimaksud di sini adalah siswa yang melakukan suatu proses pembelajaran. Proses pemberian nilai berlangsung dalam bentuk pemikiran terhadap objek tersebut, kemudian dihasilkan kesimpulan yang berupa nilai. Menurut Suwandi, pada tahun 2010 terdapat beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan penilaian. Prinsip-prinsip tersebut adalah: prinsip yang pertama yaitu valid. Penilaian tersebut harus mengukur apa yang harusnya diukur.
Prinsip yang kedua yaitu mendidik. Penilaian tersebut harus memberikan umpan balik yang positif kepada peserta didik agar dapat memotivasi dan meningkatkan semangat untuk meningkatkan kemampuan belajar bagi peserta didik yang belum tuntas. Prinsip yang ketiga yaitu berorientasi pada kompetensi, merupakan mencapai kompetensi seperti apa yang telah ditentukan oleh kurikulum. Prinsip yang keempat yaitu objektif, merupakan penilaian yang didasarkan terhadap prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak berkaitan dengan subjektivitas. Prinsip yang kelima yaitu adil, penilaian tidak memiliki dampak yang merugikan ataupun menguntungkan kepada peserta didik dan tidak memandang latar belakang sosial ekonomi, bahasa, agama, budaya, suku, dan gender. Prinsip yang keenam yaitu terpadu. Maksudnya, komponen penilaian tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Prinsip yang ketujuh yaitu terbuka. Maksudnya, prosedur penilaian, pengambilan keputusan, dan kriteria penilaian dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Prinsip yang kedelapan yaitu menyeluruh dan berkesinambungan. Maksudnya, penilaian meliputi seluruh aspek kompetensi pembelajaran dengan menggunakan teknik yang sesuai agar dapat memonitor perkembangan kemampuan peserta didik. Prinsip yang kesembilan yaitu ekonomis. Maksudnya, penilaian dilakukan dengan menghemat waktu dan cukup menggunakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan saja. Prinsip penilaian yang terakhir yaitu akuntabel. Maksudnya, penilaian dapat dipercaya baik dalam segi teknik, hasil, ataupun prosedur penilaian. Selanjutnya kita akan masuk ke materi teknik dan instrumen penilaian. Penilaian hasil belajar sendiri dapat menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Nah, ditinjau dari tekniknya, penilaian ini dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama, kita akan bahas tentang teknik tes. Teknik tes ini merupakan teknik yang digunakan dengan cara melaksanakan tes berupa pertanyaan yang harus dijawab, pertanyaan yang harus ditanggapi, atau tugas yang harus dilaksanakan oleh orang yang dites. Nah, dalam hal tes sendiri, hasil belajar yang hendak diukur adalah kemampuan peserta didik dalam menguasai pelajaran yang disampaikan, meliputi aspek pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, berdasarkan alat pelaksanaannya, secara garis besar, alat penilaian dan dengan teknik tes ini dapat dikelompokkan sebagai yang pertama, tes tertulis, yaitu suatu teknik penilaian yang menurut jawabannya secara tertulis, baik berupa pilihan maupun juga isian. Yang kedua ada tes lisan, yang merupakan teknik penilaian hasil belajar yang pertanyaan dan jawabannya disampaikan dalam bentuk lisan dan spontan. Tes jenis ini memerlukan daftar pertanyaan dan pedoman penskoran. Yang ketiga ada teknik praktik atau perbuatan, yaitu teknik penilaian hasil belajar yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan kemahirannya atau menampilkan hasil belajarnya dalam bentuk unjuk kerja. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang teknik tes, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik non-tes. Teknik non-tes ini merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Teknik penilaian non-tes ini dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, ada pengamatan atau observasi. Teknik ini adalah teknik penilaian yang dilakukan oleh pendidik dengan menggunakan indera secara langsung. Observasi ini dilakukan dengan cara menggunakan instrumen yang telah dirancang sebelumnya. Nah, yang kedua ada penugasan. Penugasan ini merupakan suatu teknik penilaian yang menuntut peserta didik untuk melakukan kegiatan tertentu di luar kegiatan pembelajaran di kelas. Biasanya penilaian dengan penugasan dapat diberikan dalam bentuk individual ataupun kelompok. Penilaian dengan penugasan ini dapat berupa tugas atau juga proyek. Nah, yang ketiga itu ada bentuk produk, yaitu suatu penilaian terhadap keterampilan yang menghasilkan suatu produk dalam waktu tertentu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan baik dari segi proses maupun hasil akhir. Yang keempat, ada portofolio, yaitu kumpulan karya siswa yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi yang diambil selama proses pembelajaran. Portofolio ini nantinya digunakan pendidik dan siswa untuk memantau perkembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap siswa dalam mata pelajaran tertentu.
Portofolio ini juga menggambarkan perkembangan prestasi, kelebihan, dan kekurangan kinerja siswa, seperti kreasi, kerja, dan karya siswa lainnya. Adapun bagian dari portofolio yaitu satu ada halaman judul, terus ada daftar isinya, ada dokumen portofolionya, ada pengelompokan dokumen, catatan pendidik, dan juga orang tua. Nah, yang kelima ada penilaian diri atau self-assessment. Penilaian diri ini merupakan teknik penilaian dengan cara meminta siswa untuk menilai dirinya sendiri mengenai berbagai hal. Dalam penilaian diri ini, setiap siswa harus mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya secara jujur. Nah, penilaian ini dapat digunakan untuk menilai aspek sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Yang keenam, ada jurnal harian, yaitu catatan pendidik selama proses pembelajaran yang berisi informasi hasil pengamatan terhadap kekuatan dan kelemahan siswa, jadi yang terkait dengan kinerja maupun sikap dan perilaku siswa yang dipaparkan secara deskriptif. Yang ketujuh ada teknik penilaian antar teman atau peer assessment. Teknik penilaian ini dilakukan dengan cara meminta siswa mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal secara jujur. Nah, informasi yang diperoleh dari penilaian diri maupun penilaian antar teman ini bermanfaat sebagai bahan refleksi oleh siswa dan juga guru, yakni refleksi mengenai kekuatan atau kelemahan proses pembelajaran dan bukan untuk pengambilan keputusan yang menentukan prestasi belajar ya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya yaitu penyusunan instrumen penilaian tes. Instrumen sendiri merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengukur suatu objek ukur atau mengumpulkan data mengenai status variabelnya. Menurut Dimyati dan Mujiono, prosedur yang perlu ditempuh dalam menyusun instrumen penilaian tes yaitu adalah yang pertama, menentukan bentuk tes yang hendak disusun, dan yang kedua, membuat kisi-kisi butir soal yang merupakan kegiatan yang dilakukan evaluator dalam membuat suatu tabel yang dibentuk. Di dalamnya memuat mengenai perincian aspek isi dan aspek perilaku beserta proporsi atau imbangan yang diinginkan. Kisi-kisi butir soal atau tabel ini terdiri atas ruang lingkup isi pelajaran, proporsi jumlah item dan tiap-tiap sub isi pelajaran, aspek intelektual, dan juga bentuk soal. Yang selanjutnya adalah menyusun kisi-kisi. Sebelum membuat soal, ada lebih baiknya membuat kisi-kisi terlebih dahulu, karena kisi-kisi merupakan matriks informasi yang dapat dijadikan pedoman untuk menulis dan merakit soal menjadi tes. Nah, syarat-syarat untuk membuat kisi-kisi ini ada 3. Yang pertama, kisi-kisi harus mewakili isi kurikulum yang diujikan. Yang kedua, komponen-komponen rinci, jelas, dan harus mudah dipahami. Dan yang terakhir, soal-soalnya dapat dibuat sesuai dengan indikator dan bentuk soal yang ditetapkan. Pemilihan materi dalam penyusunan kisi-kisi hendaknya memperhatikan 4 aspek sebagai berikut. Yang pertama adalah urgensi. Secara teoritis, urgensi merupakan materi yang diujikan secara mutlak dan harus dikuasai oleh peserta didik. Kedua adalah relevansi. Materi yang dipilih dalam relevansi sangatlah diperlukan untuk mempelajari atau memahami bidang yang lain. Yang ketiga adalah kontinuitas. Materi yang dipilih dalam kontinuitas merupakan materi lanjutan atau pendalaman materi dari yang sebelumnya pernah dipelajari dalam jenjang yang sama maupun antar jenjang. Dan yang terakhir adalah konseptual. Nah, materi yang dipilih dalam konseptual ini merupakan daya terap dan nilai guna yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penulisan soal tes prestasi belajar seperti ujian harian, ujian semester, ujian akhir semester, dan lain-lain, penulis soal harus mengetahui proses penjabaran standar kompetensi dasar dalam kurikulum menjadi indikator soal, yang mana tidak selalu sama dengan indikator pembelajarannya. Nah, berikut ini merupakan gambar proses penjabaran standar kompetensi dasar menjadi indikator. Nah, dalam gambar ini terdapat 4 aspek yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kompetensi dasar, merupakan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh peserta didik setelah mempelajari materi pelajaran tertentu. Nah, kompetensi dasar ini biasanya diambil dari standar isi. Yang kedua adalah materi.
Nah, materi ini adalah bahan ajar yang harus dikuasai siswa berdasarkan kompetensi dasar yang diukur. Penentuan materi atau bahan ajarnya yang akan diambil disesuaikan dengan indikator yang akan disusun. Yang ketiga adalah indikator. Nah, indikator ini berisi ciri-ciri perilaku yang dapat diukur sebagai petunjuk untuk membuat soal tertentu. Dan yang terakhir soal. Nah, soal ini disusun berdasarkan indikator yang akan dibuat. Dalam gambar tersebut terdapat beberapa langkah-langkah yang harus diikuti saat membuat butir soal. Langkah pertama adalah memilih kompetensi dasar yang akan diukur. Langkah kedua, menentukan materi atau bahan ajarnya. Langkah ketiga, membuat indikator yang mengacu pada kompetensi dasar dengan memperhatikan konteks materi yang dipilih. Dan langkah terakhir adalah menulis soal berdasarkan indikator yang akan dibuat. Pada slide ini terdapat contoh format penulisan kisi-kisi soal yang terdapat dua komponen. Komponen pertama yang di atas tabel ini dinamakan sebagai identitas kisi-kisi. Nah, identitas kisi-kisi ini biasanya memuat nama satuan pendidikan, mata pelajaran, program studi, kurikulum, alokasi waktu, dan jumlah serta bentuk soalnya. Sedangkan yang kedua yang dalam tabel ini dinamakan sebagai matriks spesifikasi. Nah, matriks spesifikasi biasanya mencakup kompetensi dasar, materi kelas dan semester, indikator, bentuk soal, dan nomor soal. Nah, kemudian ada analisis butir soal. Analisis butir soal dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kualitas tentang sebuah soal dalam satu tes, sehingga informasi dari proses identifikasi tersebut dapat digunakan untuk perbaikan, penyempurnaan, dan pembenahan pada butir-butir soal. Jadi, analisis butir soal itu suatu proses sistematis yang digunakan untuk mendapatkan informasi khusus terhadap butir tes yang kita susun. Setelah kita ketahui definisi dari analisis butir soal, kemudian ada teknik dalam analisis butir soal. Teknik analisis butir soal ini terdapat dua, yaitu teknik secara kualitatif dan teknik secara kuantitatif. Teknik analisis butir soal kualitatif dibagi menjadi dua, yaitu teknik moderator dan teknik panel. Teknik moderator itu sendiri yakni teknik berdiskusi yang di dalamnya terdapat satu orang sebagai penengah, sehingga setiap butir soal yang didiskusikan secara bersama-sama dengan beberapa ahli seperti pendidikan belajar, ahli penilaian, ahli bahasa, dan latar belakang psikologi. Kemudian teknik panel merupakan satu teknik menelaah butir soal berdasarkan kaidah penulisan butir soal, yaitu ditelaah dari segi materi, konstruksi, bahasa budaya, kebenaran kunci atau jawaban dari persoalan yang dilakukan oleh beberapa penelaah. Nah, kemudian ada analisis butir soal secara kuantitatif dilaksanakan dengan mengukur beberapa kriteria, di antaranya yang pertama ada validitas, yang kedua reliabilitas, yang ketiga tingkat kesukaan, yang keempat daya pembeda, dan yang kelima efektivitas pengecoh. Yang pertama validitas, yaitu suatu teknik evaluasi dikatakan mempunyai validitas tinggi atau valid jika teknik evaluasi atau tes dapat mengukur apa yang sebenarnya akan diukur dengan memenuhi persyaratan valid berdasarkan hasil penalaran atau validitas logis maupun validitas dari hasil pengalaman, yaitu validitas empiris. Yang kedua, reliabilitas, yakni berkenaan dengan pertanyaan apakah suatu tes diteliti dan dapat dipercaya sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, yakni subtes dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama di waktu atau kesempatan yang berbeda. Kemudian tingkat kesukaran, yaitu berkenaan dengan bilangan yang menunjukkan sukar atau mudahnya suatu soal, yakni soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah karena tidak dapat merangsang siswa untuk mempertinggi usaha memecahkannya, dan tidak terlalu sukar agar siswa pantang menyerah karena hal tersebut di luar jangkauannya. Yang keempat, daya pembeda, yaitu pengukuran sejauh mana suatu butir soal mampu membedakan peserta didik yang sudah menguasai
kompetensi dengan peserta didik yang belum atau kurang menguasai kompetensi berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian efektivitas pengecoh, yakni diperoleh dengan menghitung banyaknya tes yang memilih pilihan A, B, C, D, atau E, atau yang tidak memilih apapun dalam hal menentukan pilihan jawaban pada soal bentuk pilihan ganda.